Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, para pemirsa dan netizen yang menyaksikan pertemuan ini, kita akan membahas kembali bahasa Arab dari tata bahasa Arab dari kitab Alfiyah ya. Sekarang kita akan membahas tentang istighalul amil anil ma'mul. Ya, sebuah istilah yang memang tidak begitu populer ya. Tapi intinya membahas tentang urutan antara kata kerja, subjek dan predikat ya, tentang fiil, fa'il dan maf'ul. Di dalam kitab Alfiyah, bab tentang istighol itu ada di bait ke 254 ya, dan seterusnya. Jadi yang akan kita bahas adalah bait yang ke 254 dan 255 ya. Iya, 255 ya. 255 dan 256 ya, baik ya, itu ya. Ini sekaligus dua bait karena kayaknya nggak bisa dipisahkan karena nyambung gitu dari segi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. In mudmarus min sabikin fi'lan syagol anhu binas bilabdihi awil mahal fasabikon sibhu bi fi'lin udmiro hatman muwafikin lima qad udhiro ya. Iya, terjemahan harfiahnya in mudmarus min sabikin fi'lan syagol. Jika ada domir yang mendahului fi'il ya, fi'il yang mempengaruhi domir tersebut ya. Binas bin lafdihi awil mahal ya, dengan nasab. Jadi ada isim di awal, tetapi fiilnya diposisikan setelah isim tersebut ya. Fasabikon sibhu, maka isim itu harus insib, harus dinasabkan gitu. Bi fi'lin udmiro, dengan fiil yang udmiro, yang disimpan ya, yang hatman itu wajib. Jadi insibhu hatman, harus dinasabkan muwafikin lima qad udhiro, sesuai dengan domir yang ada di dalam fiil tersebut. Mungkin begitu aja ya, secara terjemahan bebasnya. Jadi ada sebuah kalimat di mana maf'ul bihnya itu didahulukan, mendahului fiilnya. Nah, itu maka maf'ul itu harus dinasabkan. Mungkin itu aja sederhananya ya. Contohnya apa? Zaidan darabtuhu. Zaid, aku telah memukulnya. Jadi itu urutan maf'ul yang seharusnya di akhir ya, tapi ini didahulukan. Nah, mungkin bisa saja maksudnya apa ya? Maksudnya memprioritaskan maf'ulnya justru. Zaidan darabtu, kepada si Zaid saya memukul. Kan harusnya kalau urutan yang biasa itu darabtu Zaidan. Nah, Zaidan itu di akhir, darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul. Tapi ini ada posisi di mana maf'ulnya didahulukan, mendahului fi'il. Sehingga bunyinya menjadi Zaidan darabtu. Dan itu berarti setelah fi'il itu harus
ada maf'ulnya lagi. Zaidan darabtuhu, jadi ada hu-nya di situ. Darabtuhu. Kan hasilnya darabtu Zaidan. Karena Zaidannya diprioritaskan dalam kalimat, maka Zaidan darabtu ada hu-nya, darabtuhu. Nah, itu yang dimaksud istigol mungkin. Jadi setelah fi'il itu ada dhamir yang merujuk kepada maf'ul yang disebutkan di awal begitu. Nah, darabtuhu itu ya darabtu itu kan fi'il ya, ada fa'il. Diharuskan ada dhamir yang merujuk kepada maf'ul tadi. Dan darabtuhu. Kalau yang menjadi maf'ul itu perempuan, misalkan ya, Hindun kan menjadi Hindan. Saya memukul Hindun, misalkan. Jadi Hindan, darabtu ha, gitu. Ya itu aja barangkali ya. Kalau misalkan ro'aitu ya, ro'aitu itu saya melihat. Melihat apa? Melihat masjid. Jadi urutannya masjidan ro'aituhu. Tapi kalau misalkan mahasiswanya banyak, tulaban ro'aitu hum, berarti. Jadi karena tulab itu domir untuk jamak goib dan domirnya juga harus sesuai dengan maf'ulnya. Al musli'ah at-tullaba atau tullaban, tullab itu jamak dari tolib ya. Tullaban at-tullaba ra'aitu hum gitu. Gitu. Atau apa lagi? Mar'atan al-mar'ata. Nah, masalahnya ini nanti maf'ulnya itu bisa ma'rifat, bisa nakirah. Ya biasanya ma'rifat ya, al-mar'ata misalnya, orang perempuan. Saya melihat seorang perempuan. Oh, perempuan yang saya lihat. Nah, gitu kan. Itu al-mar'ata. Ra'aituha gitu. Al-mar'ata ra'aituha gitu. Jadi di sini mengubah posisi maf'ul yang biasanya di akhir tetapi diposisikan di awal. Nah, tentunya dengan maksud-maksud tertentu untuk penegasan. Nah, bagaimana kalau si maf'ul itu mudhof dan mudhof ilaih? Nah, contohnya apa? Zaidan darabtu gulamahu. Yang dilihat itu bukan si Zaidnya, tetapi pelayannya. Yang dipukul di sini misalnya. Zaidan darabtu gulamahu. Nah, Zaid yang telah kupukul pelayannya. Yang dipukul pelayannya kan, bukan Zaidnya. Tapi maksudnya adalah si pelayannya si Zaid, gitu. Bukan Zaidnya, pelayannya Zaid. Tetap harus ada dhamir yang merujuk ke maf'ul tersebut. Ya, itu kan gulamahu itu artinya gulama Zaidin. Teman Zaidnya didahulukan, maka gulamnya itu ada dhamir yang merujuk kepada Zaid. Jadi gulamahu. Misalkan kamu masuk ke rumah siapa? Saya masuk ke rumahnya Zaid. Rumah Zaid kan Baitu Zaidin. Untuk menegaskan rumah siapa yang kamu kunjungi. Zurtu misalkan. Zurtu Baita Zaidin gitu ya. Zurtu Baita Zaidin. Nah, kemudian Zaidnya didahulukan. Zaidan Zurtu Baitahu. Nah, gitu. Jadi
oh si Zaid kok yang rumahnya saya kunjungin itu si Zaid, bukan rumah orang lain. Nah, gitu. Jadi ini dalam dalam komunikasi yang lebih cair ya. Itu dalam komunikasi yang bukan kalimat biasa. Kan kalau kalimat biasa kan zurtu baita Zaidin. Itu struktur yang biasa. Tapi dalam posisi tertentu ada penekanan bahwa rumah yang dikunjungi itu adalah rumah Zaid, bukan rumah Umar. Nah, gitu. Zaidan zurtu baitahu. Nah, baitahu itu artinya di sini idofat. Sama dengan Zaidan dorobtu gulamahu. Zaid yang telah kupukul pelayannya. Jadi yang kupukul itu bukan pelayan orang lain, tapi pelayannya si Zaid. Sehingga kata Zaidannya itu tetap harus mansub. Begitu ya, intinya seperti itu. Fasabikon sibhu bifi'lin udhiro hatman muafikon lima qad udhiro. In mudmaros min. Jadi ada isim yang merupakan idofat, gulamahu, baitahu gitu ya. Apalagi misalkan kitabahu ya itu. Jadi zaidannya tetap di awal ya, maf'ulnya itu tetap di awal dan maf'ul yang di awal tuh tetap harus dinasabkan ya. Fasabiqo insibhu, maka yang mendahulunya itu isim yang di awal tuh tetap harus dinasabkan ya. Itu aja mungkin keterangan dari dua bait tersebut ya, karena ini agak sulit diterjemahkan secara harfiah ya, karena memang dalam bentuk syair ya. Jadi intinya di dalam ungkapan bahasa Arab ya, atau mungkin ungkapan bahasa apapun, ada kondisi di mana maf'ul itu harus didahulukan ya, untuk menegaskan bahwa yang menjadi maf'ul itu adalah diprioritaskan dalam kalimat ya. Contohnya tadi ya, Zaidan dorobtuhu, Zaidan marortu bihi ya. Terus bisa jadi juga yang menjadi maf'ul itu bukan satu kata, satu huruf, tapi ada kata lain, yaitu mudhof ilaih. Contohnya apa? Zaidan dorobtu gulamahu. Ya. Jadi pembantunya si Zaid yang saya pukul. Gitu. Tapi Zaidannya diutamakan. Oh Zaid kok gitu. Pembantunya Zaid kok bukan pembantu orang lain gitu, yang saya pukul gitu. Sehingga bunyinya Zaidan dorobtu gulamahu. Antara Zaidan harus mansub, gulamahu juga gulamnya itu harus mansub. Sebab sama-sama maf'ul bih ya. Tapi di dalam di dalam objek yang disebut ya, di dalam mudhof ilaih itu tetap harus ada domir yang merujuk kepada maf'ul tadi ya, gitu ya. Itu untuk menegaskan supaya lebih jelas tentang sesuatu yang menjadi objek tersebut ya. Ya contohnya di sini fasabiqo insibhu, maka yang di awal tuh harus dimansubkan. Ada kata dorobtu Zaidan dorobtuhu. Nah, di situ juga dua kali ya. Dorobtu Zaidan, dorobtu, saya memukul Zaidan, saya memukul si Zaid. Benar-benar saya sudah memukulnya. Bisa ya. Zaidan dorobtuhu, aku telah memukulnya. Bentuk lengkapnya dorobtu Zaidan dorobtuhu. Fi'il yang sesuai maknanya, tetapi lafaznya tidak seperti perkataan berikut. Zaidan marortu bihi. Zawatu Zaidan marortu bihi. Ya, bisa marortu, bisa zawajtu, gitu kan, melihat. Begitu ya. Kata Zaidannya tetap harus mansub karena dia menjadi
objek, ya. Nah, nanti akan ada penjelasan-penjelasan di mana fiilnya itu didahului oleh kata-kata tertentu seperti ada in, ada haisu, ya, haisu setiap, nah, bisa in itu jika, nah itu yang dari kalimat-kalimat tersebut. Kalimat-kalimat berikutnya itu nanti akan dijelaskan berikutnya, karena di dalam kalimat itu ada versi-versi tersebut sesuai dengan kondisi di mana kalimat itu disebutkan. Yang jelas di sini kesimpulannya adalah bahwa ada kalimat-kalimat di mana maf'ul itu atau objek itu didahulukan untuk memprioritaskan objek tersebut. Maka kalau kalimat yang seperti itu harus ada domir, harus ada kata ganti yang merujuk kepada maf'ul tersebut. Ya, dan kata yang menjadi maf'ulnya itu tetap harus mansub. Jangan dijadikan mubtada. Kalau misalkan Zaidun darabtuhu, kan setiap awal kata harus mubtada katanya. Dan mubtada harus marfu. Ya, enggak begitu gitu. Dalam kenyataannya ada kondisi-kondisi tertentu di mana kata pertama itu tidak harus marfu. Nah, contohnya di sini nih. Zaidan darabtuhu gitu aja ya. Nah, demikian penjelasan tentang istighol ya. Jadi istilah yang baru yang nggak begitu populer ya, istighol. Makanya di pesantren udah belajar belum istighol? Apa itu istighol? Nah itu. Jadi istighol itu ya secara ringkas dapat dikatakan istighol itu adalah susunan kalimat di mana maf'ulnya di awal dan fiilnya itu terletak setelah maf'ul. Setelah maf'ul. Zaidan darabtu kan. Kalau aslinya Zaidan darabtu. Sudah memukul Zaid, hanya Zaidnya di belakang. Cuman darabtunya itu harus ada domirnya gitu. Tuhu gitu, yang sesuai. Kalau perempuan yang dipukul darabtu ha gitu kan. Misalkan almar'ata darabtu ha. Jadi darabtu ha harus ada domir yang merujuk kepada maf'ul tersebut. Itu aja ya. Demikian. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya tentang istighol ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.